Pull! Oh! Ya! Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit bagaimana cara menganalisis sebuah data menggunakan uji main with new di SPSS. Sebelum kita membahas bagaimana cara menganalisis sebuah data tersebut dengan menggunakan uji main with new, terlebih dahulu kita memahami apa itu uji main with new sendiri. Uji main with new itu sendiri merupakan metode statistik non-parametrik untuk membandingkan perbedaan median antara dua kelompok yang independen. Uji main with new ini merupakan alternatif dari independent test jika asumsi normalitasnya tidak terpenuhi dan skala datanya adalah ordinal, interval, ataupun rasio. Secara sederhananya, uji main with new ini digunakan untuk membandingkan perbedaan nilai tengah antara dua kelompok yang independen atau tidak terikat satu sama lain. Misalnya, kita membandingkan nilai ujian siswa yang belajar menggunakan metode A dan metode B. Dalam uji main with new ini, ada dua syarat utama yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita memakai uji main with new tersebut. Syarat yang pertama yaitu ketika data yang kita punya tidak berdistribusi normal. Jadi, kalau kita udah uji normalitas dari data yang kita punya dan hasilnya tidak normal, maka uji main with new ini bisa jadi pilihan kita untuk menguji atau menganalisis data yang kita punya tersebut. Dan untuk syarat yang kedua, uji ini cocok untuk berbagai jenis data, baik itu data peringkat seperti tingkat kepuasan ataupun data angka seperti nilai skor dari hasil belajar siswa. Jadi intinya uji main with new ini adalah senjata cadangan kita sebagai pengganti uji independent test ketika syarat normalitasnya tidak terpenuhi. Nah, supaya kita lebih membayangkan bagaimana cara kerja uji main with new tersebut ketika menganalisis sebuah data, kita akan pakai satu contoh kasus dari dunia pendidikan. Contoh kasusnya yaitu seorang guru di SLB ingin mengetahui apakah metode visual isyarat lebih efektif dibandingkan metode konvensional untuk pelajaran seni budaya bagi siswa tunarungu. Nah, jadi inilah data dari hasil belajar seni budaya siswa tunarungu kelas 6 yang didapatkan oleh guru tersebut. Dan ini adalah untuk kelas yang menggunakan metode konvensional. Dan ini adalah kelas yang menggunakan metode visual isyarat. Masing-masing kelas tersebut terdapat 25 siswa. Yang artinya dari kedua metode tersebut ada sebanyak 50 siswa yang menggunakan kedua metode tersebut saat pembelajaran seni budaya. Untuk mengetahuinya apakah lebih efektif metode visual isyarat ini dibandingkan metode konvensional ini, kita akan mengujinya menggunakan uji main with new di SPSS. Nah, caranya sebelum kita inputkan data-data ini, kita buat terlebih dahulu di bagian variable view ini
yang pertama kali yaitu nilai. Dan yang kedua yaitu kelas. Nah, jadi yang pertama ada nilai dan yang kedua ada kelas. Untuk tipenya kita biarkan saja yaitu numerik. Dan widthnya kita biarkan saja di angka 8. Dan untuk desimalnya kita turunkan menjadi 0 agar atau supaya kita lebih mudah membaca datanya nanti. Dan untuk labelnya di bagian nilai ini kita tuliskan pada label yaitu hasil belajar siswa tunarungu kelas 6. Nah, di bagian kelas ini kita biarkan saja labelnya kosong, akan tetapi di bagian values ini kita ubah. Ini ada values dan label. Untuk mengisinya kita inputkan nanti kode-kode yang sudah tertera di Excel ini. Dan untuk kode K yang berarti menunjukkan kelas yang menggunakan metode konvensional yang berupa angka 1. Dan untuk kode V yang menunjukkan kelas yang menggunakan metode visual isyarat yang berupa angka 2. Yang pertama kita tuliskan, kita ketik itu angka 1 dan kita beri label kelas K. Oke, kita add kan. Dan untuk value yang kedua kita tuliskan angka 2 dan untuk label kita tuliskan kelas V. Oke. Lanjut kita klik add. Kita klik OK. Setelah kita mengisi di bagian variabel view ini, kita berpindah ke bagian data view. Nah, ini sudah terlihat, ini adalah nilai dan ini adalah untuk kelas. Di bagian nilai ini nantinya kita akan menginputkan nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa dari kedua metode tersebut atau yang menggunakan atau kelas yang menggunakan kedua metode tersebut, baik itu metode konvensional maupun metode visual isyarat. Nah, terlebih dahulu kita inputkan kelas yang menggunakan metode konvensional. Kita copy lalu kita salin ke dalam bagian nilai ini. Selanjutnya kita inputkan kelas nilai-nilai dari kelas yang menggunakan metode visual isyarat ini ke bagian bawah dari nilai-nilai yang ada dari kelas yang menggunakan metode konvensional. Kita blok terlebih dahulu. Kita copy lalu kita salin di bagian nilai ini juga.
sudah kita inputkan, dan untuk kelasnya kita inputkan kode-kode yang sudah dijelaskan tadi. Untuk kode K yaitu menunjukkan kode kelas yang menggunakan metode konvensional. Dan kita tuliskan terlebih dahulu yaitu angka 1 yang menunjukkan itu adalah kode dari kelas yang menggunakan metode konvensional. Selanjutnya di bagian bawahnya ini kita inputkan kode V yang menunjukkan kelas yang menggunakan metode visual isyarat. Oke, kita copy. Lalu kita masukkan, kita inputkan ke bagian kelas di bawah angka 1 ini. Oke. Setelah kita inputkan nilai-nilai atau hasil dari kedua metode ini beserta kodenya juga, kita bisa langsung menganalisis uji main with new tersebut. Akan tetapi kita akan menguji dari data-data semua yang telah kita inputkan tadi. Kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. Apakah data-data yang sudah kita inputkan tadi berdistribusi normal atau tidaknya. Cara mengujinya yaitu klik analyze. Kita cari yaitu bagian descriptive statistik. Lalu kita pergi ke bagian explore. Kita klik. Di sini ada hasil belajar siswa tunarungu dan juga kelas. Dan untuk bagian hasil belajar siswa ini kita inputkan ke dalam kotak tabel dependen di sini. Kita klik. Oke. Dan untuk kelas kita inputkan ke bagian tabel faktor list ini. Kita klik. Oke. Setelah kita inputkan keduanya itu, kita lanjut pergi ke bagian plots. Kita klik. Ini yang sudah tercentang kita biarkan saja. Akan tetapi kita pastikan bagian normality plot width ini juga tercentang juga. Kalau belum tercentang, kita klik. Oke. Nah, setelah tercentang kita lanjut. Kita klik. Oke. Nah, ini adalah output dari data yang kita punya ketika kita mengujinya apakah normal data yang kita punya tersebut atau tidak. Nah, untuk mengambil keputusannya normal atau tidaknya data yang kita punya tadi yaitu di bagian test of normality ini. Nah, di bagian test of normality ini ada dua, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Ware. Nah, ini adalah dua perbedaan, yaitu untuk Kolmogorov-Smirnov ini buat sampel yang lebih dari 50 siswa. Nah, sedangkan yang di Shapiro-Ware ini buat sampel yang lebih dari yang kurang dari 50 siswa. Jadi artinya karena sampel kita dari masing-masing kelas ini cuma sebanyak 25 siswa, maka kita akan memakai Shapiro-Ware ini. Nah, cara mengambil keputusannya kita pergi ke bagian segini. Nah, aturan untuk mengambil keputusan itu ada dua. Yang pertama itu yaitu jika nilai signya lebih besar dari 0,05, maka
data yang kita punya tersebut berdistribusi normal. Nah, yang aturan yang kedua yaitu jika nilai nya lebih kecil dari 0,05, maka data yang kita punya tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita bisa melihat untuk kelas K nilai signya yaitu 0,884, dalam artian 0,884 ini lebih besar dari 0,05. Jadi untuk kelas K ini datanya berdistribusi normal. Dan untuk kelas V di bagian signya yaitu 0,000. Nah, kenapa ditulis 0,00? Karena nilai yang sebenarnya yaitu misal nilai sebenarnya 0,000001, dalam artian nilainya lebih kecil dari 0,005. Dalam artian untuk kelas V ini datanya tidak berdistribusi normal. Nah, karena ada syarat yang gagal untuk kita melakukan uji independen t-test, maka kita akan melakukan uji main with new untuk menganalisis data yang kita inputkan tadi. Setelah kita tahu bahwa data yang kita punya itu tidak berdistribusi normal, kita lanjut menggunakan atau mengetahui apakah metode visualisasi itu lebih efektif dibandingkan metode konvensional dengan menggunakan uji main with new. Caranya, kita klik analyze, kita klik yaitu non parametric test, kita pergi ke legacy dialog, lalu kita cari yaitu 2 independent sampel. Nah, ini 2 independent sampel ini kita klik, lalu ini ada 2 yaitu hasil belajar siswa dan juga kelas. Nah, bagian hasil belajar siswa ini kita inputkan ke dalam kotak tes variabel ini. Kita inputkan, dan untuk kelas kita inputkan ke bagian grouping variabel ini. Di bagian define group ini kita klik di grup 1 yaitu angka 1 yang menunjukkan kelas yang menggunakan metode konvensional, dan di grup 2 kita tuliskan angka 2 yang menunjukkan kelas yang menggunakan metode visualisasi syarat. Kita klik contin dan kita pastikan main with new-nya sudah tercentang, dan ini sudah tercentang ya. Kalau belum tercentang kita pastikan sudah tercentang. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output dari kita melakukan uji main with new dari data yang kita punya tadi. Nah, ini adalah untuk kelas yang menggunakan metode konvensional, dan ini adalah kelas yang menggunakan metode visualisasi syarat. Nah, masing-masing kelas itu ada 25 siswa, dan ini totalnya jadi 50 siswa. Dan untuk rata-rata peringkatnya yaitu 14 dan ini 37. Nah, dari sini kita juga bisa melihat atau di bagian rata-rata peringkat ini secara kasar artinya bahwa nilai kelompok atau nilai kelas yang menggunakan metode visualisasi syarat ini memang lebih unggul ketimbang kelas yang menggunakan metode konvensional dalam artian secara kasarnya. Namun kita tidak berpatokan kepada hal itu
untuk mengambil sebuah keputusannya. Apakah lebih efektif metode visualisasi ini ketimbang metode kelas yang menggunakan metode konvensional. Kita akan mengambil keputusannya di bagian tes statistik ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari kita menguji uji Mendeley. Caranya sama dengan kita melakukan uji normalitasnya tadi. Kita mengambil keputusannya di bagian asim signifikannya ini, itu Thailand ini. Nah, karena di sini menunjukkan nilai signifikannya 0,000, dalam artian 0,00 tersebut jauh lebih kecil daripada 0,05, maka kita menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dari kedua metode tersebut. Nah, hasilnya yaitu uji Mendeley ini berhasil membuktikan bahwa metode visualisasi terbukti efektif dibanding metode konvensional ketika saat pembelajaran seni budaya. Nah, jadi ini adalah bukti bahwa metode visualisasi lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan di video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya nanti.